Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pemuda NTT memberikan fakta, mengungkapkan fakta apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi di daerahnya. Bukan hanya sekedar infrastruktur, SDM pun digali lagi. Para pemuda berpikir untuk lebih maju. Dan di sana pemuda-pemuda NTT, kata pemuda ini, bahwasanya sekarang mereka mencontoh Pak Jokowi tentang kepemimpinan. Dan mindsetnya berubah menjadi ingin lebih maju. Banyak anak muda di NTT menurut pemuda ini bahwasannya mencontoh Pak Jokowi, bahwasannya lebih banyak bekerja daripada bicara. Bagaimana ungkapan ceritanya? Mari kita simak berikut videonya. Let's go. Ya, kita bahas lebih kepada selama 10 tahun ketika ada pertanyaan misal 10 tahun Jokowi ini ngapain aja gitu. Apa Pak kalimat yang terbesit pertama dalam pikiran sampai? Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ya? Infrastruktur terutama untuk kita di daerah kita gitu Mas. Itu yang terbesit di kepala kita. Kalau ditanya kaget ya soal itu. Itulah jawaban kita nantinya. Ya. Berarti pembangunan. Soal pembangunan infrastruktur. Iya. Kenapa yang muncul soal pembangunan infrastruktur? Apa di balik cerita itu ada apa? Oke, tentunya gini Mas Fauzi, kalau kita di daerah Indonesia Timur ya, terkhususnya kita di NTT dan khususnya di daerah saya, Kabupaten Timur Tengah Utara, kita itu dalam pembangunan infrastruktur sebelum 10 tahun sebelum Pak Jokowi menjabat di daerah perbatasan, khususnya di garda terdepan kita sebagai representasi dari sampul Indonesia di hadapan negara lain, dalam hal ini perbatasan Timor Leste ya kita, itu belum memadai secara pembangunan infrastruktur. Tapi ketika Pak Jokowi menjabat sekarang, kami sudah merasakan itu pembangunannya marak, masif terjadi gitu, dilakukannya Pak Jokowi terutama terhadap garda perbatasan kita Indonesia dan Timor Leste. Jadi kami merasakan itu, sehingga kemudian ya kami berpikir bahwa Pak Jokowi ini luar biasa, cintalah seperti awal yang tadi dikatakan ya. Mas Fauzi, bahwa itulah cinta itu kan memberi kemudian mendapatkan juga lah. Tapi perlahan-lahan kami sudah mulai membuktikan bahwa kami juga bisa. Sekarang kami diberikan infrastruktur. Dalam perjalanan ini kami tentunya juga mengembalikan dalam bentuk cinta terhadap potensi yang kami miliki. Gini, tadi sempat bilang bahwa ada satu hal yang kemudian dirasakan gitu ya. Iya. Ini perasaannya ini soal ternyata kita punya jalan, ternyata kita punya akses sebagainya, pendidikan atau sebagainya misal, atau lebih kepada merasa ternyata saya punya pemimpin ya, ternyata saya punya presiden gitu. Atau lebih kemana? Jadi gini Mas Fauzi, dalam generasi kita role modelnya sekarang Jokowi gitu kan. Kita melihat sosok pemimpin yang tak banyak bicara tapi banyak bertindak, khususnya dari kami, generasi kami di daerah kami gitu. Ditanya pemimpin terbaik sekarang siapa? Jokowi. Itu yang kami rasa gitu, bahwa perasaan kami terhadap Jokowi itu adalah sebuah tindak nyata yang dilakukan beliau terhadap kami, itu yang kemudian membuat cinta itu tumbuh. Jadi perasaan, ditanya kalau dituan soal rasa ya rasanya cinta, karena apa? Bukti nyatanya dia gitu kan, dia memberikan tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana, tapi berhasil membuktikan bahwa sosok pemimpin idaman itu ada. Dan role modelnya, kalau dari pemimpin-pemimpin sebelumnya juga semua melakukan hal yang sama, tapi dalam generasi kami yang sekarang merasakan Pak Jokowi lah role modelnya sekarang, dan ke depan gitu jadi tolak ukur untuk memilih pemimpin lagi. Jadi role model yang kemudian ada dalam bayang-bayang pikiran benak kita di generasi bagian sampean ini, itu tentang Jokowi gitu, role model pemimpin yang baik Jokowi. Ideal gitu, ideal. Sampean ini kan di perbatasan tadi kan sampean. Perbatasan daerah mana? Daerah saya, daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu daerah perbatasan yang memang kabupaten saya punya 2 gerbang perbatasan. Oh, ada 2 gerbang perbatasan? Iya, perbatasan ada PLBN Wini dan juga PLBN Napan yang baru-baru diresmikan awal Oktober kemarin sama Pak Jokowi. Baru diresmikan ya? Iya,
kunjungan Pak Jokowi kemarin di daerah saya dari tanggal 2 sampai tanggal 3 tidak salah gitu kan Mas. Turun di PLBN terus meresmikan salah satu bendungan besar di Pulau Timor di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu TMF, bendungan TMF. Dan ketika Pak Jokowi turun, antusiasme masyarakat itu tinggi sekali Mas. Jadi untuk hadir gitu, menjemput dan mengantar kembali Pak Jokowi. Di media sosial yang viral itu kan banyak anak-anak yang bahkan menggunakan seragam begitu mengantarkan Pak Jokowi karena memang cinta terhadap menunjukkan kecintaan terhadap Pak Jokowi. Itu sih kira-kira yang kemudian ada di benak kita sekarang melihat kehadiran Pak Jokowi turun ke daerah kita. Ya, tapi kan ada yang bilang bahwa apa sih itu hanya sekedar apa namanya pencitraan yang Jokowi lakukan gitu kan. Sebenarnya ya biasa aja, semua orang kalau ada orang penting datang ya memang kita selalu melihat kerumunan sebagainya gitu. Kadang orang melihat bahwa ya itu pencitraan aja agar berbagai macam keburukannya tidak tampak dan tidak diketahui. Itu sampai melihatnya gimana? Pandangan ya, secara pandangan tentu kita berbeda-beda. Tapi kalau dilihat saya ingin melihatin dari sisi apa ya, dari perasaan etik lah. Itu cinta masyarakat itu dibuktikan dengan kebahagiaan seseorang bertemu biasanya diungkapkan dengan air mata, dan itu banyak terjadi kemarin ketika Pak Jokowi turun. Masyarakat, antusias masyarakat itu ya terjadi kayak itu memang biasanya terjadi ketika seorang pemimpin turun, apalagi RI 1 kan turun ke daerah-daerah, terutama di daerah kami. Banyak juga terjadi seperti itu, tapi saya melihat ada sesuatu yang beda gitu. Masyarakat kita lebih tulus ketika Pak Jokowi turun kemarin. Sangat meskipun panas-panasnya itu hal biasa sih, tapi saya melihat itu dari ditarik dari kecintaan terhadap seorang pemimpin itu ada. Saya sendiri merasakan, dan itu seperti digambarkan bagaimana ya ketika kita tulus kepada seseorang gitu kan. Jadi dia sudah tulus memberi, sekarang kayak turun dijemput aja tuh luar biasa sekali gitu ya. Iya. Dan sekarang kan posisinya dia akan selesai dengan masa jabatannya gitu. Kemudian apa benar gitu, ternyata proses pembangunan yang dilakukan Jokowi untuk kemudian pemerataan di Indonesia itu memang sesignifikan itu gitu. Apakah kemudian yang sampean rasakan misal di daerah sampean, apa benar sesignifikan itu gitu? Apa ternyata cuma ya jalan doang gitu, atau ternyata cuma waduk saja, atau lebih daripada itu? Secara pandangan saya itu, kalau nggak tahu ya dari teman-teman di sini, tapi bagi kami di sana itu sangat signifikan, sangat ya Mas, karena bagaimana kami merasakan jalan yang layak, bagaimana kami merasakan garda perbatasan yang secara fasilitas mendukung gitu kan. Kita melihat representasi Indonesia dari pas. Tidak hanya itu, banyak sekolah yang kemudian diperbaiki, gedung-gedung belajar, kemudian pendekatan dengan pendekatan seperti pelayanan yang lebih atraktif. Itu kalau dilihat dari sisi birokrasinya. Kemudian dari sisi pendidikan yang tadi saya bilang, bahwa kami sekarang ikut merasakan bagaimana digembleng juga dalam sumber daya manusia gitu kan. Kita tidak hanya berbicara dalam pembangunan, tidak hanya berbicara infrastruktur, kita kemudian berbicara soal pengembangan manusia yang kemudian menjadi penggerak terhadap infrastruktur. Ibaratnya gini, Pak Jokowi sekarang udah memberikan kami mobil, sekarang tinggal kami belajar untuk menyetir mobil itu, untuk sama-sama kita mendukung Indonesia maju ke tahun 2045. Kalau ditanya signifikan enggaknya, kami sangat signifikan karena sebelumnya kami masih jauh dari situ, masih sangat jauh, dan sekarang kami merasakan itu, dan itu sebuah keadilan dan pemerataan sih. Gitu ya. Apa yang dulu misal gak ada, sekarang ada gitu? Yang pertama tentunya dari pembangunan fisik secara infrastruktur, gedung misalnya. Di sana jarang ya gedung bertingkat, itu khusus di daerah kami. Tapi ketika Pak Jokowi memimpin, ada. Terus jalan misalnya jalan perbatasan itu, ada yang terjal, ada yang ini. Terus salah satu jalan di Napan itu daerah perbatasan antara distrik Wekusi, Timor Leste dan juga Indonesia. Itu dibangun. Dulu tuh butuh perjuangan Mas untuk melewati jalan itu. Sekarang bagus sekali. Dari sulitnya jalan. Dari sulitnya jalan. Itu yang pertama, karena pertumbuhan ekonomi juga kan dilihat dari situ. Bagaimana menentukan harga barang ketika beli dari kota kemudian kembali ke desa, itu harganya tinggi sekali. Dan sekarang sudah ada perubahan terutama dalam harga barang gitu. Mulai ada pergeseran, perubahan sedikit. Dan itu luar biasa. Itu dari sisi pendidikannya Mas, gedung-gedung sekolah gitu. Itu dibangun, udah ada pemerataan, udah ada banyak perbaikan sekolah, terutama sekolah-sekolah yang tidak layak dalam hal gedung ya, itu dibangun semua, dan kita ikut merasakan bagaimana nyaman dalam situasi belajar. Itu yang kita rasakan Mas, dan saya pikir inilah
yang kemudian konkretnya yang kami rasakan, dan seluruh masyarakat terutama di daerah saya merasakan itu. Saya yakin sekali kita semua merasakan ada perubahan signifikan, dan sekarang kita sedang berkutak-atik. Kalau dulu kan kita berkutak-atik sebatas fasilitas sarana, sekarang kita berkutak-atik untuk menggembleng sumber daya manusia kita. Jadi ada pergeseran sekarang. Jadi soal fasilitas itu sudah ada gitu. Sudah ada, tinggal sumber daya manusianya mengelolanya dikembangkan ya. Iya. Gitu. Tapi misal nih, sampean kan kadang kan kita hidup di berbagai macam negara demokrasi yang kadang netizen Indonesia ini kan ibaratnya mulutnya pedas-pedas ya. Jadi ketikanya ini panas-panas gitu kan. Iya. Apalagi menjelang kelengseran menjelang selesai purna tugasnya Presiden Jokowi ini kan kadang ada banyak hal yang kemudian memberitakan bahwa Jokowi sedang proses mengkampanyekan keberhasilannya misal. Tapi pembicaraan kita hari ini nih tidak dalam proses sosialisasi keberhasilan Jokowi, enggak. Kita memang murni aja bicara gitu. Karena kadang sekarang ada yang bicara soal itu kan. Nah, misal sampean mendengar gitu satu kalimat soal keburukan Jokowi misal. Jokowi ini banyak omong, janjinya tidak terpenuhi misal, atau Jokowi ini lip service misal. Lah perasaan sampean yang ada di sana gimana? Ya tentu sebagai seorang masyarakat yang kemudian kita ikut merasakan tentunya perasaan orang ini berbeda-beda kan Mas. Kalau misalnya teman-teman yang di sini merasa bahwa ya seperti yang tadi Mas katakan, tapi kalau kita yang memang benar-benar merasakan apa yang telah dibuat, tentunya ya secara perasaan kita pasti akan terluka. Tapi kemudian untuk menikmati ini dari sudut pandang yang kemudian kita berdialektika, kita menyikapi itu sebagai sebuah hal yang biasalah dalam dinamika politik seperti itu, yang memang udahlah, ini memang selalu harus ada pro dan kontra, dan itulah demokrasi. Kita merasa itu bahwa itu suatu hal yang lumrah ya, tapi memang jauh ketika kita ditarik dari sisi perasaannya, tentu kita akan terluka. Apalagi orang sosok yang udah merubah kita kayak Pak Jokowi gitu kan, ketika dibully, di apalah gitu, kita tentu merasa ikut terluka. Tapi kita menyikapi itulah dinamika politik. Biasalah, urusan politik biasa. Pastilah begitu. Dan kita murni sangat mencintai Pak Jokowi gitu. Gitu ya. Jadi gak ada poles-polesan ya. Gak ada poles-polesan lah. Kalau ini ditarik ke sana ya, masyarakat wah, satu lah Pak Jokowi is the best lah. Iya. Gitu pasti gitu. Udah ditanya kayak anak SD aja. Pak Jokowi gimana? Gitu. Tapi soal ekonomi gimana? Tadi kan sampai singgung soal harga gitu. Harga ya. Ini sekarang cerita yang menarik Mas Fauzi, karena cinta. Saya menggambarkan ini sebagai cinta yang diberikan Pak Jokowi kepada kita, fasilitas. Sekarang tugasnya kita memberi kembali cinta. Artinya ada balasan kan Mas. Nah, kalau gak ada balasan kan bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu istilahnya. Jadi ini lebih menarik Mas. Saya ngambil contoh untuk salah satu tujuan besar planning kita untuk Indonesia Emas adalah ekonomi kreatif Mas kan. Sekarang tugasnya kita adalah mengembangkan segala potensi yang ada di daerah kita. Udah diberikan modal ini, fasilitas, sarana dan prasarana semua menunjang. Bisa nggak kita memanfaatkan itu? Nah, sekarang sementara kita usahakan sebagai generasi penerus. Percaya nggak percaya Mas Fauzi, generasi penerus di NTT atau di daerah saya sekarang banyak menirukan karisma Jokowi. Sedikit bicara, banyak bertindak. Begitu. Nah, dimulai dari hal-hal kecil, salah satunya kayak yang saya kenakan ini Mas Fauzi, ini adalah tenun, ciri khas daerah kami. Jadi ini kalau tenun biasanya itu ditenun, dalam prosesnya itu bisa sampai berbulan-bulan, dan itu kain hasil karya tradisional yang dari benang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi kain untuk kebutuhan ritual-ritual adat. Nah, bentuk terima kasih kami kepada Pak Jokowi sekarang adalah melakukan inovasi baru melalui menunjukkan eksistensi kami, menunjukkan identitas kami bahwa kami juga bisa kalau diberikan ruang, kami juga bisa kalau diberikan fasilitas. Nah, salah satu contohnya yang jaket saya kenakan ini, ini adalah salah satu hasil inovasi dari salah satu kelompok yang memang dalam prosesnya belum seberapa sih, tapi perlahan dari hal-hal kecil kita mengapresiasi itu. Karena berbicara perubahan kan terus segampang membolak-balikan telapak, semua ada prosesnya, ada pure-nya dulu. Dari hal kecil inilah kita menunjukkan identitas kita. Kita menunjukkan bahwa kami juga bisa. Kami dari bagian timur, dari bagian perbatasan, kami juga bisa. Kami hanya kalah soal ruang dan fasilitas. Ini jaket asli timur? Iya. Ini motifnya ini yang asli timur Mas. Ini salah satu motif salah satu daerah. Jadi banyak motif sesuai karakteristik daerah. Salah satu daerah punya motif. Iya. Ini Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, dari
tiga kesuap kerajaan besar di ini kecamatan ini motif Insana lah Mas. Motif Insana? Iya, Kabupaten Timur Tengah Utara. Apa motif Insana itu maksudnya gimana? Dia menunjukkan karakter yang lebih keras gitu. Secara pemahaman saya, secara pemahaman kultur saya, Kecamatan Insana itu kayak kecamatan yang kemudian homogen dari berbagai suku adat yang kemudian bersatu di sana. Gitu secara ya cerita rakyat kita itu dulu perang melawan Belanda dulu. Jadi dari berbagai tiga kesuap kerajaan ada Bin Mavo ya namanya Bin Mavo, tiga suap raja besar di daerah saya itu direpresentasikan dalam tugu Bin Mavo. Biasanya kalau kita sampai di kabupaten saya ada tugu besar sebagai ucapan selamat datang, itu ada tugu tiga raja. Itu itu ada Raja Biboki, Raja Miomavo, dan Raja Insana. Bin Mavo, Biboki, Insana, Miomavo, ada juga Bikomi. Jadi di dalamnya itu udah tiga suap raja besar. Jadi ini merepresentasikan bagaimana keindahan warna yang kemudian disatukan, disatupadukan dalam satu persatuan. Jadi kayak daerah kita itu dari berbagai suku menyatu di daerah itu dan kita disebut Insana. Ya, jadi ini sebenarnya sama kayak semisal secara luas berbagai macam suku itu kan, ada suku Jawa, suku macam-macam lah. Kemudian bersatu dari Indonesia. Lah sampai ini Indonesia di bagian kecil sana itu. Kurang lebih seperti itulah gitu gambarnya gitu. Jadi kita di sana gitu. Jadi ini merepresentasikan berbagai macam warna yang kemudian disatukan dalam motif tenun. Jadi ini juga ada maknanya sih secara filosofis lah. Tapi secara pertumbuhan ekonomi sangat banyak ya. Berbagai apa lah selain jaket yang kemudian tumbuh dari hasil kreativitas itu. Selain ini hasil kelompok ya? Iya, jadi ini hasil karya dari salah satu teman saya. Gitu, dia berinovasi mendesain tenun untuk kemudian menjadi jaket, menjadi dasi, menjadi tas. Oh, selain jaket produknya banyak? Ada banyak produk. Ada banyak produk, ada tas, ada dasi. Soalnya setahu saya ya, tenun itu biasanya karena dulu sebelum COVID itu masa pendakian gitu kan. Jadi orang-orang daki itu pasti bawa tenun itu, yang biasanya ditali di kepala atau di tasnya gitu kan, buat hiasan gitu. Kebanyakan sih dalam bentuk selendang sih Mas, selendang gitu. Sial gitu ya. Nah, sekarang kita udah mendorong inovasi itu. Sudah ada kreativitas baru. Sudah ada kreativitas baru dah. Itu kita menjadikan itu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Udah diberikan sarana nih, sekarang tinggal kita bagaimana mengaplikasikan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman aja. Jadi kita juga merasa memiliki sesuatu. Ketika diberi manusia ya, sifat dasarnya ketika diberi dia juga akan merasa bertanggung jawab. Oh ya, saya sudah diberi, apa saya bisa memanfaatkan hasil dari barang yang saya beriin gitu. Tidak ya gitu. Tapi gimana perasaan ketika akhirnya hari ini misal Jokowi akan selesai dan penggantinya lah Prabowo dan Gibran? Perasaannya bagaimana? Apakah kemudian ada kekhawatiran atau ada kesedihan karena Jokowi habis ini selesai, atau ada ketakutan awas sebentar lagi kita bakal ditinggal lagi atau gimana? Ya tentunya pasti perasaan itu ada. Secara saya pribadi dalam benak saya ya masih sangat-sangat mendambakan Pak Jokowi yang kemudian memang inilah yang terbaik bagi kita kan. Bagi saya pribadi inilah. Kemudian dalam tanda kutip mengarah sekarang ke Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Ya kita menitipkan banyak harapan yang kemudian apa yang sudah ditinggalkan Pak Jokowi dan dari yang sebelumnya tentunya dia dilanjutkan. Kemudian merasa kehilangannya tentu pastilah. Kayak misalnya tadi dibully aja kita ikut merasa terluka. Apalagi ditinggal ini kan. Kita udah pasti masih bersama beliau tapi udah sebagai masyarakat, udah sebagai rakyat. Nah tentu pasti ada kerinduan lah kita. Pak Jokowi gitu. Pasti ada selalu ada kerinduan seperti itu. Dan saya yakin semua kita ya, terutama di daerah saya pasti juga akan merindukan sosok ini. Sosok ini telah benar-benar melakukan sesuatu untuk kita. Tapi gak ada akhirnya kepikiran soal terserah lah, misal kemarin kan sempat rame ya soal putusan MK yang akhirnya Gibran bisa mencalonkan gitu kan, seolah-olah Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya gitu. Pikiran-pikiran soal itu akhirnya apakah kemudian itu berdampak terhadap kecintaan kalian kepada Jokowi, atau terserah lah mau bagaimanapun yang penting akhir ini Pak Jokowi yang membangun kita gitu? Saya pikir ini kalau itu ditarik secara pandangan politik ya itu wajar, lumrah. Tapi kalau ditanya kami berpasrah atau tidak, tentunya
kita kembali dari jejak rekam Jokowi ya, kalau dikilas balik jejak rekam Pak Jokowi kepada kita, itu membentuk satu cinta yang memang kalau apapun yang dilakukan, apapun yang diputuskan Pak Jokowi bagi kami, itu bukan sebuah kebenarannya, tapi itu sebuah pilihan yang tepat. Kebenarannya nanti setelah apa yang telah dipilih itu merealisasikan apa yang telah dijanjikan gitu. Saya menganalogikannya seperti itu. Jadi secara pandangan politik dinamika seperti itu, kemudian putusan MK sana sini, putusan ini tentunya hal biasa lah, politik tidak statis, dinamis kan. Nah, secara kami kalau misalnya ditanya kami pasrah dengan hal itu, tidak sih. Kita tetap kita tetap menggunakan hak demokrasi kita, menggunakan hak pilih kita, dan kita menempatkan pilihan itu pada itu. Saya tidak menarik pandangan politik seperti, maksudnya ya sudahlah karena kita pasrah seperti kata Mas Fadil. Tidak, enggak. Kita lebih pada Jokowinya sebagai aktornya di sini. Dan itulah kalau ditarik ke pandangan politik ya pasti berbeda-beda lah. Ada selalu lah pro dan kontra gitu. Pasti. Ya, itulah tadi cerita pemuda NTT yang mengatakan Pak Jokowi itu luar biasa. Membangun NTT bukan hanya infrastruktur, SDM-nya pun digenjot. Dan beliau, pemuda ini mengibaratkan Pak Jokowi sudah kasih mobil, bagaimana tinggal orang NTT belajar mengemudikan dengan lebih baik lagi, sehingga bisa lebih maju lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.